Kedengeran nggak ya? Iya, cukup terdengar. Kedengeran ya? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Kak Yulis selaku Ketua DKC Kota Bogor sekaligus narasumber kita hari ini. Yang terhormat Kak Indah Gianti selaku Ketua DKR Bogor Barat sekaligus narasumber kita juga di hari ini. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan, masih diberi izin sama Allah untuk bisa bertemu di Zoom meeting kali ini. Walaupun kita bertemu melalui media yang nggak bisa langsung, tapi alhamdulillah ini atas izin Allah semua. Oke, terima kasih kakak-kakak yang telah hadir di sesi 4 kali ini, di mana sesi 4 ini merupakan sesi terakhir ya dari kegiatan Sapa Bobar 2020. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada kakak-kakak yang udah setia mengikuti kegiatan Sapa Bobar kita dari sesi 1 sampai sesi 4. Masya Allah, terima kasih banyak. Kita nggak akan berjalan kalau nggak ada kakak-kakak semua. Oke, lanjut sesi 4 ini kita akan sharing mengenai dinamika Dewan Kerja. Nah, kita akan sharing dengan kakak ketua DKC Kota Bogor, Kak Yulis, dan ketua DKR Bogor Barat, Kak Indah. Yang luar biasa banget menurut saya, ini perempuan semua, itu ya, ketuanya perempuan semua, Masya Allah. Pokoknya hebat gitu. Saya harap kakak-kakak semua bisa menyimak dan mendengar dengan baik. Jika memang ada yang perlu ditulis, mangga boleh ditulis, karena ini menurut saya penting banget, apalagi buat calon DKR dan calon DKC yang mungkin masih ada yang belum tahu tentang Dewan Kerja itu apa, terus kerjanya Dewan Kerja itu apa. Nanti kita akan kupas tuntas oleh Ketua DKC dan Ketua DKR ini. Untuk mempersingkat waktu ya Kak, mangga boleh dimulai dari sharing dari Ketua DKC Kota Bogor, Kak Yulis. Kepada Kak Yulis dipersilakan. Ya, terima kasih. Terdengar suara saya? Kedengar, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Ya, teman-teman sekalian, alhamdulillah pada kesempatan hari ini disampaikan tadi oleh moderator bahwa hari ini adalah hari atau pelaksanaan tahap keempat adalah kegiatan terakhir di kegiatan Sapa Bogor Barat. Dan pada kesempatan hari ini kita akan sharing berbagai pengalaman, tentunya teman-teman sekalian yang sudah berdewan kerja pasti sama mengalami dewan kerja. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri, tadi nama saya Yulistiani. Saya masih di Dewan Kerja sampai akhir, insya Allah nanti Agustus kami di Dewan Kerja selesai, masih berarti 2016-2020 gitu. Jadi luar biasa pada hari ini saya tadi juga udah sedikit diskusi lah dengan Ketua DKR, ada Kak Indah juga. Apa sih yang harus kita persiapkan gitu untuk menyambut teman-teman Dewan Kerja baik di ranting ataupun di cabang. Ya. Mengenai Dewan Kerja, teman-teman, tadi kita sharing aja, Dewan Kerja adalah wadah pembinaan pendidikan karakter atau wadah kepemimpinan di tingkat kuartir yang paling dasar, misalnya di Dewan Kerja atau di Kuaran, kemudian ada tahapannya di Dewan Kerja Cabang, Dewan Kerja Daerah, Dewan Kerja Nasional. Nah, teman-teman sekalian yang pastinya bergabung di Dewan Kerja mengalami yang namanya dinamika di Dewan Kerja. Baik hal yang memang biasa, ada yang luar biasa gitu. Nah, Dewan Kerja ini sifatnya kolektif kolegial, jadi kolektif secara bersama-sama, kolegial, jadi apapun yang kita lakukan, mulai dari manajemen kegiatan, pelaksanaan, dan juga evaluasi monitoring kegiatan, kita lakukan bersama-sama untuk merumuskan kegiatan yang akan kita siapkan untuk penanganan bubar, begitu. Ya, Kak Indah? Iya, siap, Kak.
Dilanjut apa gimana? Iya Kak, dilanjut. Iya Kak, Oke. Kayaknya pesertanya mulai bertambah ya. Oke, teman-teman. Jadi maksud kenapa sih Dewan Kerja dibentuk gitu ya? Tadi yang salah satunya adalah dalam bentuk tujuan untuk memberi kesempatan kepada penegak pandega, atau misalnya yang tadi, kalau misalnya teman-teman masih ini banget di usia berapa sih gitu kan? Usia 20 sampai dengan 25 tahun. Kita diberi kesempatan untuk menjadi pemimpin, untuk menjadi pramuka yang pastinya pengalamannya beda di Dewan Kerja di tingkat kuartir ranting ataupun kuartir cabang gitu. Ini adalah bentuk pengalaman kita dalam berorganisasi. Kemudian juga Dewan Kerja adalah satuan gerak untuk pembinaan penegak pandega gitu. Nah, ini ada masa baktinya teman-teman Dewan Kerja Cabang ini. Masa baktinya sesuai dengan masa bakti kuartir. 5 tahun. Mungkin teman-teman ini Dewan Kerja Ranting Bogor Barat masa baktinya sampai 2022 ya, kalau tidak salah ya, Kak Indah ya? 2021 Kak. Oh, 2021 ya. Mulai persiapan ya. Oke, saya lanjut. Nah, di Dewan Kerja Cabang pastinya teman-teman yang sudah bergabung atau bahkan teman-teman nanti ikut bergabung mempersiapkan diri, yang pertama adalah kemauan teman-teman. Teman-teman mau kemudian mampu untuk menjadi Dewan Kerja gitu. Jadi siap lahir batin dulu untuk mempersiapkan diri sebagai Dewan Kerja. Teman-teman harus siap. Mulai dari misalnya waktu teman-teman yang tersita Sabtu dan Senin sampai Sabtu misalnya sekolah gitu ya. Terus minggunya yang biasanya misalnya di rumah, kalau misalnya ada kegiatan, teman-teman harus siap untuk berkegiatan, bahkan mempersiapkan kegiatan di hari teman-teman saat sekolah gitu. Jadi perbedaan adalah teman-teman harus siap meluangkan waktu lebih banyak, harus siap membagi waktu teman-teman untuk jadi Dewan Kerja. Itu yang pertama. Kemudian secara perizinan, misal untuk jadi Dewan Kerja, atas izin orang tua, gitu ya, atas izin dari gugus depan. Gitu. Jadi Dewan Kerja adalah satuan yang spesial, apalagi buat teman-teman yang putri nih ya, nanti yang ingin bergabung, misal teman-teman yang putri kok tadi disampaikan juga sama Kak Mida ya, Ketua DKC Putri, Ketua DKR Putri. Nah, teman-teman mungkin juga berkesempatan untuk jadi penerus Kak Indah atau bahkan mungkin jadi pengganti saya di Dewan Kerja Cabang gitu sebagai ketua diri teman-teman gitu. Gitu ya. Kemudian ini juga adalah wadah pengembangan diri bagi teman-teman karena Dewan Kerja pastinya akan ada pengalaman yang beda teman rasakan, yang biasanya mungkin teman-teman hanya berdiskusi atau berdinamika di tingkat gugus depan, bertemu dengan teman-teman yang misal satu sekolah saja atau seperti itu. Bahkan naik, kalau misalnya jadi Dewan Kerja Ranting, teman-teman akan naik ini apa namanya jaringannya gitu ya. Jadi kalau misalnya biasanya ketemu teman sekolah di tingkat ranting, bisa ketemu sama teman-teman yang beda sekolah. Di tingkat cabang mungkin bisa ketemu dengan teman-teman di tingkat daerah jika teman-teman aktif berpartisipasi ikut kegiatan seperti misalnya dari Kak Indah ikut kegiatan nasional, juga ada Kak Wakil Ketua dia, Wakil Ketua DKR yang ikut kegiatan nasional juga dan internasional, Kak Rangga ya. Jadi beliau juga aktif dan teman-teman memiliki kesempatan untuk itu. Kami juga berharap teman-teman di Ranting siap menjadi kader kami ke depan gitu. Dan persiapan dari sekarang di DKR 2021 masih ada waktu 1 tahun teman-teman mempersiapkan diri gitu. Ya, apalagi usianya masih belasan tahun gitu. Jadi penegak pandega atau Dewan Kerja batas usianya 20 sampai dengan 25 tahun. Dari 18 tahun teman-teman bisa gabung di Dewan Kerja gitu. Oke ya. Nah,
Teman-teman, Kak Indah ini saya terus atau gimana? Boleh dilanjut dulu, Kak. Tapi kalau emang nanti mau di-skip, diseling sama Indah dulu juga boleh. Oke, satu lagi ya. Ya, Nah, mangga. teman-teman, Dewan Kerja Ranting, Dewan Kerja Cabang tentunya gimana sih misalnya tanggung jawab sebagai Dewan Kerja? Pastinya Dewan Kerja itu adalah satuan gerak tadi pembinaan penegak pandega, suatu wadah di mana teman-teman penegak pandega, perwakilan dari setiap ranting berkumpul dengan jumlah yang sesuai dengan PPDK, itu ya jumlah atau sesuai dengan aturan yang memang ditetapkan. Kami alhamdulillah saat ini Dewan Kerja Cabang berjumlah 17 orang. Nah, dengan jumlah sekian, apa yang harus kami lakukan? Kami harus melakukan pertanggungjawaban kami terhadap kuartir. Jadi ketika kami melakukan kegiatan itu harus sesuai dengan peraturan, kemudian harus sesuai dengan rencana kerja yang akan kami pertanggungjawabkan kepada kuartir dan juga pastinya sesuai dengan program kerja dan ketetapan saat muspanetra gitu. Mungkin Kak Indah bisa diselingi dulu oleh Kak Indah. Mangga. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Kak Yulis yang sudah membuka acara ini dan Kanida juga selaku moderator. Alhamdulillahirabbil alamin, kita semua dapat berkumpul di forum yang insya Allah diberkahi oleh Allah. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Dan tak lupa sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada panitia pelaksana kegiatan Sapa Bobar yang sudah sampai kepada sesi terakhir, yaitu sesi 4 terkait dengan dinamika Dewan Kerja, wabil khusus untuk kepanitiaan Sapa Bobar Dewan Kerja Ranting Bogor Barat beserta jajarannya. Juga tak lupa support dari para Dewan Andalan dan kakak-kakak senior dari Kuartir Ranting Bogor Barat. Nah, terkait topik kita pada hari ini, yaitu tentang dinamika Dewan Kerja. Mungkin di awal juga tadi sudah disampaikan oleh Kak Yulis sedikit tentang Dewan Kerja Cabang. Nah, di sini saya juga akan bahas sedikit tentang Dewan Kerja Ranting. Untuk tugas serta tupoksinya sama ya, Kak. Yang namanya Dewan Kerja itu kita belajar untuk memanage suatu wadah yang dimana ya di dalamnya ini terdapat banyak dari pangkalan-pangkalan yang ada di dalam kuartir ranting kayak gitu. Untuk Dewan Kerja Ranting Bogor Barat sendiri, alhamdulillah kita masa baktinya ini mulai dari 2019 sampai dengan 2021, Kak. Karena seperti yang kita tahu, Bogor Barat sendiri ini sudah mengalami ini ya, dinamika. Ya, sudah melakukan musyawarah luar biasa sebelumnya. Seran ya? Ya, kan? Dan saya sendiri melanjutkan tugas dari ketua sebelumnya, yaitu Kak Wahyu, yang memang sudah tidak bisa melanjutkan tugasnya kembali, jadi saya melanjutkan tugas beliau gitu, beserta jajaran kami juga, para anggota Dewan Kerja Ranting Bogor Barat gitu. Dan untuk tugas tupoksi sama ya, Kak, sama seperti Dewan Kerja Cabang, cuma mungkin ruang lingkupnya ini kalau Dewan Kerja Cabang kan lebih luas ya, bisa masuk kepada kuartir daerah kayak gitu. Kalau untuk Dewan Kerja Ranting sendiri ini memang bergeraknya di kuartir ranting atau kecamatan, khususnya Bogor Barat, yang dimana memang kita ini mengelola memanajemen pangkalan-pangkalan yang ada di Bogor Barat, seperti itu. Terus juga manfaatnya banyak banget dan kerasa sama saya pribadi gitu. Dimulai dari link pertemanan yang tadinya mungkin link pertemanan kita cuma ada di Ambalan, tapi setelah masuk Dewan Kerja Ranting, selain pengalaman yang bertambah gitu, juga link pertemanan itu bukan cuma hanya dengan yang seusia kita, tapi dengan senior-senior juga yang mungkin pengalamannya lebih dari kita, jadi itu
menambah ilmu kita gitu. Seperti itu. Terus ya saya berharap sih setelah kegiatan ini bisa memotivasi kakak-kakak yang ada di pangkalannya masing-masing, dan saya harap juga bisa regenerasi Dewan Kerja Ranting Bogor Barat untuk yang masa bakti berikutnya, kayak gitu. Terus sih Kak Yulis untuk awal mungkin. Kak Yulis ada yang harus ditambahkan? Kak di mute ya? Nyalain dulu. Oke, terdengar suara saya? Terdengar. Oke, teman-teman, terima kasih. Tadi saya perhatiin banyak yang nyimak juga, alhamdulillah ya. Ini ada beberapa yang baru bergabung ya tadi. Oke, jadi tema kita hari ini saya benar-benar senang bisa diskusi sama teman-teman. Intinya adalah saya berharap, dan saya mungkin kami dari DKR, juga Dewan Kerja Cabang, berharap teman-teman bisa jadi regenerasi kami di Dewan Kerja Ranting atau Dewan Kerja Cabang, gitu pastinya. Karena luar biasa manfaatnya, tadi sudah Kak Indah sampaikan, manfaatnya mulai dari diri sendiri, bahkan yang saya rasakan sekarang, alhamdulillah teman-teman di pekerjaan juga bisa manfaat dari ilmu kita yang kita dapat di pramuka. Pertama mungkin ilmu komunikasi kita, kemudian juga ilmu kita menghadapi pimpinan segala macam, itu luar biasa gitu. Jadi kita bisa membedakanlah teman-teman yang tidak mengikuti organisasi, khususnya mungkin pramuka atau organisasi pendidikan lah yang memang di situ titik beratnya adalah pembinaan karakter, pasti kerasa sekali, dan itu saya rasakan pribadi. Dan saya berharap teman-teman juga ayo gitu gabung di Dewan Kerja gitu, pasti akan dapat manfaatnya. Nah, jadi di gabung Dewan Kerja, harapan saya minimal ya di Dewan Kerja Cabang 2 atau 3 tahun lah gitu. Jadi sesuai dengan teman-teman misalnya sekolah, kan sekarang kebatas dengan sekolah ya Kak Indah. Jadi yang misalnya bergabung di kelas berapa? 2, kelas 11 ya, kelas 11 SMA, pastinya 1-2 tahun kan gitu secara ininya gabung di Dewan Kerja, dan itu saya berharap sih bisa dimaksimalkan gitu. Karena kalau misalnya sudah terputus dengan kuliah, apalagi kuliah ini di luar kota, itu Dewan Kerjanya rata-rata nih ya selama ini yang memang Dewan Kerja Cabang rasakan sendiri. Jadi kalau memang sudah terputus antar daerah atau luar kota yang komunikasinya jarang dan teman-teman tidak bisa berkontribusi langsung, biasanya teman-teman sudah selesai. Makanya kami kemarin melaksanakan PAW 2 kali dalam masa bakti saya gitu. Karena memang masa bakti ini juga sangat berpengaruh dengan teman-teman yang sebenarnya masih mau berkomitmen atau tidak gitu. Yang jelas tadi saya bilang niat teman-teman intinya jadi Dewan Kerja itu ikhlas bakti. Walaupun bilang Dewan Kerja apa sih? Kerja apa? Nah, ini adalah pekerjaan yang menurut saya kita bisa belajar menjadi seorang pemimpin, kita bisa belajar untuk memanage diri kita, dan pastinya bermanfaat untuk kita ke depan. Jujur saja saya di Dewan Kerja sudah dari 2011 gitu ya. Dan kalau soal usia mungkin di tahun ini sudah selesai usia pendeganya gitu. Enggak, tadi ada yang ngechat ya. Moderator silahkan. Ya. Udah Kak, ada yang mau ditambahin lagi kira-kira? Enggak, sudah, nanti kita ngalir aja kalau ada pertanyaan. Oh gitu, Mangga. Kak Indah juga udah cukup? Oke, Mangga. Masya Allah ya, luar biasa ini sharing dari Ketua DKC dan Ketua DKR, yang dimana menurut saya ini udah lumayan komplit ya, lengkap banget dari pengertian Dewan Kerja sampai manfaatnya itu udah dijelaskan tadi oleh Kak Indah dan Kak Yulis. Mangga untuk kakak-kakak yang masih ada pertanyaan yang mau ditanyakan, mumpung lagi
begini gitu, maksudnya mumpung lagi ketemu gitu ya, walaupun kita tidak bertemu langsung, ini kesempatan, menurut saya kesempatan. Memang kalau misalnya masih ada yang masih bingung apa sih Dewan Kerja tuh gimana gimana, itu boleh dipertanyakan di sesi ini. Ini dibuka pertanyaan tanya jawab. Mangga kakak-kakak yang masih bingung, mangga boleh bertanya. Izin Kak, Mangga. dari live Instagram, dari Kak Rafiq Mizan, ada yang bertanya, Kak, gimana tugas Dewan Kerja selama pandemi? Dari live Instagram. Ada yang bertanya. Mangga boleh Kak Indah atau Kak Yulis yang akan menjawab. Kak Yulis? Iya, sebentar ya, di mute ya. Boleh. Oke, teman-teman, terdengar ya, teman-teman di Instagram. Hai teman-teman, Assalamualaikum. Tadi pertanyaannya selama masa pandemi, kita juga harus tetap produktif Dewan Kerja, walaupun mungkin untuk kegiatan yang mengumpulkan massa berubah atau berpindah jadwal, tapi tetap yang jelas untuk kegiatan pandemi, misal kemarin ada kegiatan yang diskusi bareng Fakwarda kami lakukan yang sifatnya diskusi tentang Dewan Kerja, kemudian juga sebentar. Nah, kemarin juga di pandemi, walaupun mungkin jumlahnya tidak banyak, tidak terbatas karena teman-teman Dewan Kerja, saya minta tolong ke teman-teman yang memang diizinkan orang tua untuk keluar rumah gitu ya di masa wabah ini, pastinya hanya sedikit dan beberapa sama dengan teman-teman. Jadi kami membagi waktu atau bahkan membagi jadwal. Teman-teman di kuartir cabang kemarin mengadakan bakti, pembagian nasi box untuk yang membutuhkan di masa pandemi kemarin gitu ya. Jadi teman-teman Dewan Kerja Cabang jumlah 2 atau 3 orang bisa membantu kegiatan tersebut gitu. Jadi kegiatan bakti lah dapur umum kuartir cabang gitu. Kemudian juga menghimbau kepada teman-teman untuk selalu menerapkan protokol kesehatan gitu lewat media kayak gitu, teman. Ya, dan mungkin teman-teman di ranting juga alhamdulillah saya pantau sih tetap aktif yang melakukan bakti, baik donasi, kemudian pembagian masker yang mungkin sampai sekarang masih tetap berjalan ya teman-teman kayak gitu. Di Pangkalan juga alhamdulillah tetap jalan. Ya. Oke, baik Kak, terima kasih. Terima kasih Kak Yulis atas penjelasannya. Berarti selama pandemi ini lebih ke kegiatan sosial ya Kak ya? Iya, betul. Baik. Mungkin ada lagi dari kakak yang ingin bertanya? Atau Kak Indah mau menambahkan, mangga? Tambahan aja sedikit, kalau dari Dewan Kerja Ranting Bogor Barat sendiri, tetap ya, yang namanya Dewan Kerja itu kerja, jadi meskipun dalam kondisi yang sedang pandemi seperti ini, komunikasi, koordinasi itu tetap jalan. Meskipun ya memang pergerakan kita ini dibatasi, karena bagaimanapun juga kita harus mentaati ini ya, protokol COVID kayak gitu. Dan untuk program Dewan Kerja Bogor Barat sendiri, khususnya pada masa pandemi ini, memang lebih banyak kita lakukan secara online, berawal dari rapat koordinasi secara online, kayak gitu, dan memang ada beberapa program kerja yang kita ikut partisipasi dengan pihak Kuaran untuk bisa melakukan abdi masyarakat, yaitu salah satunya pembagian masker dan pembagian bantuan, kayak gitu. Itu aja, Nida. Oke, baik. Terima kasih Kak Indah atas penjelasannya. Mangga, ada yang ingin bertanya lagi? Mungkin Kak Rangga di Instagram masih ada yang bertanya? Kak Rangga masih ada yang bertanya di Instagram? Sudah, tidak ada lagi. Mangga yang lainnya. Mangga, yang lain jika memang ingin bertanya, dipersilahkan. Bisa di raise hand atau saya nanya deh Kak, gimana sih Kak
cara membagi waktu ala ala Kak Yulis gitu, Kak. Cara membagi waktu di Dewan Kerja, lalu sekolah, kuliah, kerja, gitu, Kak. Gimana sih, Kak, cara membagi waktunya? Oke. Langsung dijawab, Kakak Wakil, Iya, pertanyaannya. Bangga Oke, dijawab aja. saya jawab ya. Alhamdulillah kalau pembagian waktu ya setelah sekian lama gitu ya, hampir 7-8 tahun ya di Dewan Kerja dari 2011. Dirasakan betul sekarang. Yang awal mungkin terkait waktu ya, kalau misalnya dulu kan masih sekolah, jadi kalau misalnya perizinan segala macam, yang jelas yang penting sih kalau misalnya saya prinsipnya ke teman-teman jangan sampai pramuka ngeganggu sekolah gitu. Kalau saya gitu, prinsip ke teman-teman gitu. Jadi gimana caranya kita memanfaatkan waktu kita sebaik mungkin. Misal ada kegiatan yang bisa kita hadiri pada hari itu. Dan mungkin di sekolah juga kegiatannya bisa kita bukan mengesamping, tapi semuanya bisa kita kejar. Dan memang kita rasa kita mampu gitu untuk mengejar itu, kita lebih cari yang prioritas yang kemudian itu di sekolah ya, kemudian di kampus nih. Kalau kampus kan sudah beda teman-teman. Sekarang kalau misalnya kita izin, saya pernah tuh dulu izin ke dosen, izin ikut kegiatan ini 1 hari gitu ya, dengan surat dispen dari kuartir cabang, kemudian dari kampusnya, kamu punya jatah libur kok gitu dalam 1 semester itu misalnya 1 kali gitu. Jadi sebetulnya gimana caranya kita komunikasi sama dosen kita, sama dekan kita terkait jadwal kita teman-teman. Yang jelas jangan sampai mengganggu perkuliahan kita gitu. Ini itu sih. Jadi jangan sampai akademik kita juga nurun gara-gara misal bergabung di Dewan Kerja, jadi fokusnya sama Dewan Kerja aja. Nah itu ya. Kemudian alhamdulillah kemarin juga lulus tepat waktu gitu teman-teman. Bukan ini saya sampaikan karena saya juga ingin teman-teman juga punya semangat gitu, jangan sampai berpikir nanti kuliah saya gimana gitu di Dewan Kerja, nanti akan tertinggal atau terputus. Tidak teman-teman, yang penting itu teman-teman disiplin sama waktu teman-teman. Kalau waktunya memang teman-teman harus selesaikan kuliah ya selesaikan. Kayak kemarin saya pas mau skripsi segala macam, saya izin ke ketua, izin untuk Kak saya menyelesaikan studi saya dulu, kuliah saya dulu gitu. Karena pasti di Dewan Kerja juga ada pembagian kan gitu. Semua teman-teman kalau misalnya disamain rata, pasti insya Allah semua beban selesai kayak gitu. Bisa dihadapi bersama-sama. Gitu ya. Jadi jangan sampai Dewan Kerja atau pramuka juga mengganggu teman-teman di sekolah, dan terbukti tidak sama sekali. Jadi justru di pramuka teman-teman bisa nambah ilmunya, kemudian juga manage waktunya juga pasti lebih baik lah gitu kalau teman-teman bisa gitu. Kemudian juga ini di pekerjaan, dirasakan betul kalau di pekerjaan teman-teman yang alhamdulillah sih kemarin saya di kabupaten, sekarang sudah pindah tugas di Kota Bogor, jadi mungkin mobilitasnya tidak terlalu jauh ya untuk ke kuartir cabang, akan tetapi memang cukup dirasakan betul ketika pindah ke kota pada masa pandemi ini. Jadi saya lebih meminta gitu ya ke teman-teman saya di Dewan Kerja cabang gitu untuk tolong dibantu dulu gitu ya untuk terkait pembinaan, kemudian satuan gerakan wakil saya ketika memang tidak bisa dilakukan oleh saya gitu ya, di hari kerja bisa dilaksanakan oleh teman-teman saya yang memang bisa kayak gitu. Sekarang yang penting sih pokoknya waktunya memang pintar-pintar kita lah gitu membagi waktu, dan alhamdulillah bisa kok gitu. Oke. Gitu. Ya, terima kasih Kak Yulis. Ini ada pertanyaan lagi dari Kak Rafiq, Kak Nida, dan kakak-kakak semua. Kak, sebentar lagi kan masuk sekolah. Ada saran nggak Kak dari Dewan Kerja untuk kegiatan pramuka di sekolah nanti? Karena biasanya kegiatan pramuka kan mengumpulkan orang.
Mangga Kak. Oke. Mangga Kak Yulis lagi nih. Siapa? Ke saya? Mangga. Nanti Baik. sama Kak Indah. Oke, Mangga, teman-teman. Saya? Oke. Saya sambung ya. Tadi alhamdulillah pertanyaannya luar biasa. Bagaimana kita kalau misalnya udah masuk sekolah dari pramuka? Nah, alhamdulillah saya sambung ke pekerjaan juga ya. Jadi di pekerjaan saya sebagai promkes, jadi penyuluh kesehatan di puskesmas. Jadi teman-teman pramuka, harapan saya bisa jadi kader pemantau juga, pemantau protokol kesehatan di sekolah. Misal, saya sih mau diskusi juga sama teman-teman Dewan Kerja Cabang. Jadi satu orang adalah kader pengingat untuk misal membantu tim medis untuk tadi monitoring evaluasi terkait protokol kesehatan. Misalnya di sekolah ada dari Dewan Ambalan misalnya dibentuk sebagai satuan tugas gitu kan. Kalau di Kota Bogor kan ada Satgas ya, gugus tugasnya COVID. Di Pramuka misalnya di tingkat ambalannya ada satuan tugas untuk monitoring sudah sesuai atau belum protokol kesehatan di sekolahnya. Kalau misalnya ada sanksi atau tidak gitu. Jadi harapan saya teman-teman di sekolah juga tetap produktif dan juga tetap jadi kader untuk saling mengingatkan agar teman-teman tetap protokol kesehatan teman-teman gitu ya, walaupun mungkin masa pandeminya sudah tidak seperti yang awal, mungkin sudah menurun, tapi tetap teman-teman potensi kita tidak pernah tahu kan ya itu asal dari mana gitu Kak. Jadi bisa jadi pemantau nih, ini bisa jadi tema diskusi kita setelah masuk sekolah. Misal teman-teman ada yang punya bakat atau misalnya bisa membuat face shield ya atau masker bisa gitu. Kemudian jadi satgas untuk kepatuhan protokol kesehatan gitu, membantu sekolah juga. Itu Karangga. Baik, terima kasih Kak. Mangga Kak Nida itu ada yang nanya di chat. Ada tambahan lagi dari Kak Indah mungkin? Kak Indah Dari mau saya mungkin ya. Kalau dari Indah pribadi sih mungkin Kak, apa yang tadi sudah disampaikan sama Kak Yulis itu bisa jadi rekomendasi kita untuk kegiatan ke depannya kayak gitu. Karena memang kita juga kan nggak bisa langsung gitu melaksanakan program atau kegiatan pramuka seperti biasanya, tetap harus mengikuti protokol yang ada kayak gitu. Mungkin seiring berjalannya waktu, mudah-mudahan keadaan segera membaik gitu. Barulah kita bisa sedikit demi sedikit untuk menjalankan program seperti biasanya gitu. Terima kasih Kak Indah dan Kak Yulis atas penjelasannya. Ini ada yang nanya di chat dari Adel ya, Adel anggota DKR. Untuk Kak Yulis pertanyaannya. Kak Yulis, maaf izin bertanya, jika kakak mendapat 2 undangan penting dan wajib untuk kakak hadir, dan di 2 tempat, apa yang akan kakak lakukan? Itu pertanyaannya Kak. Mangga Kak Yulis. Undangan. Oke, teman-teman tadi sudah sedikit dijawab ya sebenarnya terkait. Nanti nih ada wakil, ada ketua. Nah ya, kita gunakan 2 fungsi tersebut karena sungguh tidak mungkin kalau misalnya pada jam tersebut, apalagi jamnya sama, tempatnya berbeda, misalnya kita harus hadir di satu orang di 2 tempat yang jauh gitu. Kalau di satu waktu pastinya tidak mungkin gitu. Kecuali kalau misalnya waktunya di sana jam 8 sampai jam 10. Kalau misalnya satu lagi di jam 11 sampai jam 12 itu mungkin sangat bisa. Jadi kiatnya adalah komunikasi dengan wakil atau yang lain untuk bisa menggantikan ya teman-teman untuk bisa membagi nih tugasnya. Kemudian kita lihat juga undangannya kita sebagai apa. Apa kita hanya menghadiri atau bahkan mungkin kita harus memberikan materi. Nah, itu juga harus kita lihat. Gitu. Oke, makasih Kak Yulis. Begitu Kak Adel ya. Kak Adel ada di sini. Mangga kakak-kakak yang masih ingin bertanya, masih dibuka sesi pertanyaannya. Kak Denis mungkin mau bertanya.
Kak Tita atau dari kakak-kakak yang lain yang mau bertanya? Karangga nggak ada yang bertanya lagi di Instagram? Siap sudah, Kak. Oke. Paling ini kan Ida tambahan. Mm-mm. Ya, jadi selain kita di DKR ini belajar manajemen ambalan, manajemen untuk mengatur kegiatan, kita juga harus bisa memanajemen waktu kita sendiri. Dan kita tentunya harus bisa memprioritaskan kiranya mana yang penting dan mana yang ada di bawah kepentingan itu. Terus juga memang benar ya Kak Yulis, kita kan di Dewan Kerja nggak sendiri. Terus ada wakil atau anggota lain yang mungkin memang kalau memang itu kegiatan sifatnya masih bisa diwakilkan dan terkait dengan kesibukan kita itu mangga. Yang penting koordinasi dan enggak jadi jangan sampai ada miskomunikasi gitu. Jangan sampai ketika waktu kegiatan itu berbarengan dan ternyata dia meninggalkan atau memilih salah satu kegiatan itu tanpa koordinasi, yang ada nanti banyak salah paham kayak gitu. Jadi yang penting komunikasi, karena komunikasi itu penting gitu. Di mana ada komunikasi, di situ ada pasti pengertian dari orang-orang atau rekan-rekan yang lain kayak gitu. Oke, makasih. Berarti jawab. Ada yang bertanya lagi? Komunikasi ya Kak ya? Iya. Oke. Ada Ini dari Khairunisa Mahirah bertanya juga. Kak izin bertanya, kegiatan apa yang sangat berkesan saat kakak di DKR? Berarti ini pertanyaan untuk Kak Indah ya? Mangga Kak Indah. Alhamdulillah kalau untuk saya pribadi, semua kegiatan itu berkesan karena di dalamnya itu pasti ada cerita gitu. Dan cerita yang bisa dijadikan pengalaman baru dan tentunya pasti banyak ilmu yang didapat di dalamnya. Paling yang memang seru itu kan seru gimana ya? Ketika ini sih sharing atau ngobrol sama Dewan Andalan Kuartiranting. Jadi gimana ya? Apa sih? Ini Andalan ranting ya, ngobrol, diskusi. Karena nggak seperti yang kita bayangkan, biasanya kalau ngobrol sama orang tua itu kan tegang atau takut gimana gitu ya. Tapi setelah emang kita jalani dan masuk Dewan Kerja, kita kenal orang-orangnya. Dan itu asik gitu. Karena memang kita bisa sharing, bisa bertukar pikiran, dan minta masukan juga gitu terkait dengan kegiatan ataupun yang lainnya kayak gitu. Itu kan Ida. Oke. Cukup Kak Indah itu aja. Iya. Oke, mungkin ada lagi Kak Rangga. Dari saya, kegiatan yang berkesan itu pasti di setiap kegiatan selalu berkesan. Misalnya kegiatan kita ngebantu kegiatan tingkat penggalang nih, kita bantu di jaga pos misalnya atau apa, pasti kita nambah ilmu baru. Terus next kegiatan lagi kemah pembina, kita bantu-bantu walaupun kita di sana cuma ngebantu-bantu misalnya administrasi, misalnya cuma dibantu-bantu bawain apa gitu-gitu, cuma entah pasti pas pulang dari kegiatan itu kita membawa ilmu baru gitu, nggak cuma peserta doang, tapi dari panitianya pun kita nambah ilmu baru kayak gitu. Jadi semua kegiatan pasti kita nambah ilmu baru. Itu sih dari aku. Kalau Kanida sendiri? Ya, semuanya menurut saya berkesan. Jadi setiap kegiatan itu punya cerita masing-masing ya. Dan setiap orang juga beda-beda gitu kan. Kesannya sih benar banyak teman, terus ilmu juga dapet. Apalagi DKR tuh kadang suka kumpul-kumpulnya sama yang tua-tua ya. Terus sampai saya suka diledekin kok mana yang tua-tua mulu kayak gitu. Padahal itu seru. Benar kata Kak Indah, itu
seru banget gitu. Walaupun emang kalau bikin status-status yang tua lagi, padahal itu seru gitu. Kalian harus merasakan itu. Itu ada yang bertanya lagi dari, lanjut ya Kak ya pertanyaannya ya. Ya. Dari Zahsiana Mansatu, Kak izin bertanya bagaimana cara masuk ke DKR? Mangga, Kak Indah boleh jawab. Ya, jadi kayaknya ini calon ya. Amin. Bibit. Sekalian promosi. Kalau untuk masuk ke Dewan Kerja sendiri, khususnya ranting, biasanya kan nanti ada penyeleksian ya. Ada info dari Dewan Kerja terkait dengan pembukaan atau pengrekrutan anggota baru. Nah, biasanya terdapat persyaratan yang memang harus dipenuhi. Salah satunya mungkin kita harus aktif di gugus depan. Terus TKU TKU-nya Bantara kalau bisa kayak gitu. Terus juga yang pasti asal ada kemauan, di situ ada jalan gitu. Mungkin ada tambahan dari Kak Yulis. Karena kan ini menyangkut Dewan Kerja juga ya, cuma mungkin cakupannya yang berbeda. Oke, Kak Indah, disambung ya. Alhamdulillah nih, mulai dinamika diskusinya mulai nyambung teman-teman. Ya, jadi persyaratannya sudah jelas Kak Indah sampaikan untuk diranting. Yang jelas tadi aktif di gugus depan, kemudian juga dapat izin orang tua itu penting ya teman-teman, jangan sampai nanti ikut Dewan Kerja orang tuanya nggak tahu gitu ya, pastinya izin orang tua. Terus kemudian kemauan asal ada kemauan pasti ada jalan. Nah teman-teman kalau masih teman-teman mau, kemudian tadi ikhlas bakti Dewan Kerja ya, tadi saya nyambung ada yang Karangga juga, kita ngerjain apa aja sih di Dewan Kerja kan tadi, misalnya bantu yang kakak-kakak di keluaran, yang senior-senior, yang udah sepuh misalnya gitu, setiap kegiatan. Karena Dewan Kerja itu tidak luput dari pembinaan orang dewasa gitu teman-teman. Kita tidak bekerja sendiri gitu ya, ini catatan. Jadi Dewan Kerja tidak bekerja sendiri, kita adalah wadah pembinaan yang tetap dibimbing oleh orang dewasa gitu. Di ranting ada andalan ranting, andalan Panega Putra Putri. Di cabang pun demikian. Jadi setiap kegiatan kita konsultasikan, kemudian kita koordinasikan gitu ke tingkat andalan gitu. Pastinya persyaratan tertentu pasti akan teman-teman kuartir ranting atau DKR share ya ke teman-teman ambalan gitu terkait penyeleksian dan segala macam. Yang jelas sekarang tekad teman-teman bulatkan dulu untuk jadi Dewan Kerja, jangan udah jadi Dewan Kerja misalnya setahun, karena setahun itu nggak berasa jadi Dewan Kerja. Benar nggak Kak Indah? Gitu. Oke. Iya Kak, benar banget. Ya, jadi kalau kita konsisten juga gitu kalau udah masuk Dewan Kerja, jangan sampai setengah-setengah gitu. Biar hasilnya juga nggak setengah-setengah, karena memang banyak banget manfaat yang didapat dari Dewan Kerja itu sendiri. Tuh. Baik. Karangga. Ada yang ditanyakan lagi nih teman-teman? Ini kesempatan loh Kak, kesempatan untuk bertanya sekitar Dewan Kerja. Jadi mangga kakak-kakak yang ingin bertanya, silahkan. Saya boleh nanya nggak Kak sama Ketua DKC? Mangga, boleh. Ini Kak Yulis, kira-kira ya mewakili semua kali ya. Kira-kira ada tantangan sendiri nggak sih jadi Ketua DKC? Kan tadi kan mungkin banyak kesan-kesannya gitu ya.
Nah, sekarang Mm-mm. kalau untuk tantangannya sendiri tuh apa sih? Jadi ketua DKC sendiri tuh. Oke. Ketua DKR pasti pernah merasakan juga gitu, tapi ini lebih luar biasa. Tantangannya adalah tadi siap lahir batin ya, mulai kalau soal fisik, lelah itu rasanya untuk jadi seorang anak pramuka, kalau ngeluh capek, segala macam kayaknya udah sehari-hari lah ya, makanan sehari-hari. Yang jelas dinamikanya di Dewan Kerja pasti apalagi cabang lebih banyak gitu ya, ke atas ke bawah gitu. Jadi ketika misalnya di bawah, contoh ya teman-teman, ketika kita menginginkan kegiatan A terlaksana misalnya ya, tanggal sekian tiba-tiba kita sudah mengumumkan nih ke teman-teman misalnya minggu depan atau misalnya 2 minggu lagi kita akan melaksanakan kegiatan. Oke, baik, misalnya akan dilaksanakan. Kemudian tiba-tiba ada hal yang harus kegiatan itu tuh dalam waktu 3 hari gitu ya, pernah waktu itu 3 hari harus dilaksanakan, dan itu benar tekanan baik secara fisik dan mental, pasti teman-teman juga gimana caranya nih kegiatan yang harusnya 2 minggu atau 1 bulan lagi kita laksanakan, harus kita laksanakan dalam waktu 3 hari ke depan gitu. Jadi teman-teman harus sigap, harus siap gitu jadi Dewan Kerja. Kalau dibilang 24 jam sih mungkin kalau jadi seorang ketua ketika misalnya ditelepon atau misalnya ada kegiatan yang memang urgent banget, ya harus siap lahir batin lah istilahnya gitu ya. Kalau saya bilang ke teman-teman yang sekarang mau jadi ketua DKC, saya sih bilang siapa di antara adik-adik ini yang akan meneruskan saya. Mereka terdiam semua gitu ya. Entah terdiam karena mereka malu menyampaikan, apa karena mungkin yang melihat saya gitu yang gitu. Saya sebenarnya selama 1 masa bakti ini luar biasa banget teman-teman gitu ya. Karena pastinya yang namanya jadi ketua bukan hanya misal di kuartir, tapi dengan lintas sektor yang lain juga. Kalau misalnya komunikasi, koordinasi, ya kita harus siap gitu. Pas dinamikanya pasti ada lah gitu. Baik misalnya kesalahpahaman yang harus kita hadapi gitu. Tapi ya tadi ilmu komunikasi yang didapatkan atau kalau misalnya teguran hal semacam itu yang mendewasakan kita gitu teman-teman. Jadi di dunia kerja pas kerja ketika mendapatkan gap atau misalnya tiba-tiba ada masalah yang besar, kita tidak terlalu cemas dan segala macam gitu, bisa menghadapinya. Itu Kak Indah, teman-teman. Luar biasa lah nano-nano ya. Ya. Jadi ketua itu. Oke deh, saya Nida mau nanya ya, boleh Kak? Nggak boleh. Ke siapa? Ke ketua DKR. Siapa aja deh ini mah. Oh, siapa aja. Ini kan ada sesuatu yang unik ya. Ketua DKC kita cewek, ketua DKR kita pun cewek. Ini dia mau tanya, apa sih ujian terberat jadi pemimpin cewek gitu? Ini mah boleh siapa aja yang mau jawab. Kak Indah juga nggak apa-apa gantian. Karena kan biasanya ketua itu cowok ya. Tapi ini luar biasa cewek gitu. Saya salut banget pokoknya. Izin menjawab ya, Kak? So, Kak Indah dulu lah. Tadi saya sudah. Kak Indah dulu. Paling kalau untuk pribadi ya, secara psikologi kan kalau cewek itu memang mengedepankan perasaannya daripada logika biasanya gitu. Mungkin kalau untuk laki-laki kan ketika dihadapkan suatu permasalahan, dia masih bisa memikir dengan logikanya gitu. Jadi istilahnya gimana entar. Sementara kalau untuk perempuan itu kan lebih ke entar gimana ya. Jadi lebih banyak pertimbangan kayak dan melibatkan perasaan gitu biasanya. Cuma emang di situ kita belajar juga gitu, belajar untuk mengontrol diri kita agar bisa memanage sesuatu itu seperti apa. Terutama ya
mengontrol perasaan kita sendiri kayak gitu. Jadi memang baper boleh, tapi jangan berlebihan ya Kak. Kalau untuk di Dewan Kerja sendiri gitu. Ya mungkin Kak Yulis. Ya, sambung lagi nih pertanyaannya. Kayaknya sering baper ya kalau jadi DKC, apalagi misalnya ketua. Jujur kalau saya sendiri orangnya misal perasa gitu ya, perasa banget. Dan kalau misalnya mengeluarkan nada suara, mungkin teman-teman jarang mendengar suara saya keras-keras gitu ya. Bagi yang sering ketemu saya gitu. Jadi di Dewan Kerja Cabang pun kalau misalnya ketika ada masalah apa-apa, dia tadi kalau misalnya masalah itu sangat besar ya, diredam dulu lah, diam dulu. Ketika tadi kata Kena bilang nanti gimana, nah itu diamnya itu adalah diam mikir gitu, berpikir mau gimana ya gitu kan. Tapi kalau laki-laki langsung misalnya saklek gitu ya, saat itu ketika ini A B C D gitu langsung kan. Nah kalau perempuan mungkin lebih ke A-nya gimana, B-nya gimana, C-nya gimana gitu. Jadi agak sedikit slow. Kalau saya pribadi slow dulu gitu. Tapi kalau misalnya tiba-tiba permasalahan itu memang harus segera gitu ya. Ya kita juga walaupun perempuan ya Kak Indah ya kita mungkin sama-sama harus gercep ya gercep. Pada saat itu kita putuskan ya kita putuskan gitu teman-teman. Bapernya bawa perubahan tadi Kak Indah bilang ya. Baper nggak boleh berlebihan. Tapi kalau segala sesuatu ya kita harus pakai perasaan lah teman-teman juga gitu. Oke, terima kasih Kak Indah sama Kak Yulis. Luar biasa banget jawabannya. Enggak, ada lagi yang masih mau bertanya? Mungkin Karangga mau menambahkan. Menambahkan. Mungkin apa ya? Menambahkan. Rapi ya? Rapi. Kenapa? Menambahkan mungkin kayak selama jadi wakil ketua gitu ya Kak. Dan ketuanya itu perempuan, itu emang jauh lebih harus sabar gitu. Karena kayak kalau lagi dapat halangan, apalagi gitu kan kayak halangan kuota gitu, nggak ngechat atau gimana, itu emang harus lebih sabar gitu. Karena emang berasa banget gitu kalau perempuan itu. Gitu sih. Tapi kita aman ya, Karangga. Aman. Aman-aman. Ayo teman-teman, ada yang ingin tanyakan lagi? Kak Denis, bagaimana Kak Denis? Selama jadi anggota? Mungkin Kak Denis mau menambahkan? Yang menambahkan sedikit ya, mungkin seperti yang dari kakak-kakak bilang tadi, di Dewan Kerja itu tidak hanya mengumpulkan satu pangkalan atau beberapa pangkalan, melainkan mengumpulkan seluruh pangkalan yang ada di Bogor Barat. Pastinya di Dewan Kerja itu tidak ada yang pemikirannya itu satu pemikiran, langsung satu pemikiran, pasti ada yang bertentangan terlebih dahulu. Betul kata ketua dan juga wakil, di Dewan Kerja itu tidak boleh baperan. Kalau baperan mah ya seperti yang sudah-sudah nantinya out. Ya. Dan juga mau izin bertanya ya Kak. Mangga. Mengenai yang keluar sebelum masa jabatannya berhenti, seharusnya sikap kita ya sikap yang diambil kita ketika tidak bisa melanjutkan masa baktinya itu bagaimana ya Kak? Apa ngobrol sama ketua, apa bagaimana bisa melanjutkan masa bakti langsung kegiatan juga kita gimana, dan juga mau memberhentikan, mau tidak mengajak kan bagaimana juga. Pertanyaannya sikap yang diambilnya Kak. Mangga Kanida. Oh ya, terima kasih Kak Denis atas pertanyaannya. Mangga Kak Yulis atau Kak Indah boleh dijawab. Ini curhat BKR atau pertanyaan?
Iya. Siapa? Ini dinamika ya. Kakak Kan ini? dinamika, Kak. Jangan Mangga, siapa yang menjawab? Oh, Yulis dulu, saya dulu. Mangga, Mangga. Oke. Tadi gimana sikap kita kalau mau keluar? Nah, ini dirasakan betul sama saya pribadi ya, karena kemarin dua kali melakukan pergantian antar waktu teman-teman gitu, 2 kali di masa bakti. Tapi dengan alasan yang maksudnya bisa kita terima ya, bukan tiba-tiba pergi begitu saja tanpa kabar gitu ya, istilahnya gitu kan banyak ya selama ini ya yang hadir kemudian misalnya beberapa bulan terus misalnya di Dewan Kerja terus pergi tanpa kabar gitu ya. Jadi kita nunggu yang nggak jelas lah gitu ya. Oke. Nah, kalau misalnya mereka pergi kemudian berhenti dari Dewan Kerja atas beberapa hal yang mungkin misalnya bekerja di luar kota, kemudian juga kuliah di luar kota, ya tadi kaitannya dengan usia, kemudian kaitannya juga dengan sekolah yang memang kita tidak bisa paksakan teman-teman gitu. Maka dari itu pastinya komunikasi ya. Gitu. Komunikasi misal izin dulu ke ketua bilang. Jadi makna dari Dewan Kerja itu kalau misalnya secara formal mungkin dengan surat pengunduran diri teman-teman. Surat pengunduran diri dilampirkan, kita laporkan misalnya ke kuartir, Kak, beberapa anggota kami mengundurkan diri karena apa? Ada surat tertulis bermaterai, gitu ya, surat pengunduran diri. Kemudian kalau misalnya secara kolektif, kolegia tadi, secara kolegia kekeluargaan ngobrol lah, kita ngobrol santai dengan ketua, anggaplah ketua dan wakil adalah ayah ibu, gitu ya. Atau misalnya kakak di Dewan Kerja, jadi ngobrol cerita. Hal-hal yang misalnya kaitannya bisa disampaikan dan memang itu tidak bisa dilanjutkan lagi di Dewan Kerja, ya kita bicarakan juga di forum teman-teman di rapat forum Dewan Kerja. Kita rapatkan di sana, kita sampaikan juga di forum itu kenapa teman-teman tidak bisa lanjut. Gitu. Yang bisa saya lakukan sih itu. Jadi disampaikan kira-kira dalam waktu ke depan siapa yang mungkin akan bertahan di Dewan Kerja, siapa yang tidak lanjut, kayak gitu teman-teman. Itu sih yang jelas. Kalaupun misalnya tiba-tiba dia keluar tanpa kabar, ya pasti ada sanksi moral untuk dirinya sendiri ya. Walaupun mungkin selama ini tidak ada yang namanya dia nggak boleh ikut kegiatan segala macam nggak ada sih ya pembatasan itu. Tapi yang jelas pasti bakal dirasain sama diri dia sendiri. Dia akan ngerasa nggak enak, main ke kita juga dan sebagainya sih itu. Yang jelas komunikasi sih kalau misalnya ini ketua wakil tuh bagaikan ayah ibu lah. Kalau misalnya terlalu ini banget ya, bisa dibicarakan. Gitu. Ya, Kak Indah. Ya, jadi tetap benar memang utamakan komunikasi dan hal yang seperti itu kan ada prosedurnya. Jadi nggak bisa kita semau kita gitu. Mau menyudahi suatu hal yang memang nggak bisa yang semua kita dan semua ada prosedurnya harus diikuti, terutama kan Dewan Kerja ini yang memang wadah bentuknya resmi formal gitu. Kalau misalkan kita memang masuk secara terhormat boleh format dan ketika memang sudah komunikasi mungkin kan dari ketua atau jajaran yang lain itu nggak ngerti, pasti ada pengertian dari kita. Yang penting ada penjelasan lah keluarnya apa. Dan memang nggak bisa kita langsung ya udah diselesaikan ya diselesaikan gitu aja, nggak bisa. Tapi memang kita harus coba untuk ngerangkul dulu gitu. Jadi ada usaha untuk kita bisa nggak nih bertahan dulu gitu. Itu Denis. Denis cukup ya. Bertanya. Ada yang bertanya lagi ya Kak, di DKR itu ada sanksi tidak Kak? Sanksi beratnya seperti apa ya Kak? Dari Rizka Diana. Di DKR ada sanksi nggak katanya?
Mungkin DKC aja, Kak Nida sekalian. Apa, Kak Rangga, kenapa? DKC ada sanksi nggak? Gitu aja, Kak. DKR dan DKC itu ada sanksi nggak? Dan sanksi terberatnya itu apa? Itu pertanyaan. Oke. So, Mangga. Mangga, Kak Indah. Kak Indah. Paling untuk sanksi ya kita lihat dulu apa permasalahannya gitu. Tergantung dengan apa sih permasalahan yang ada itu apa, yang dibuat itu apa. Paling sanksi terberat ya, meskipun sanksi terberat itu dikeluarkan, tapi balik lagi ke Dewan Kerja. Kita nggak mungkin melakukan tindakan secara cepat untuk mengeluarkan langsung, itu enggak. Semua ada proses. Balik lagi konteksnya tadi, tergantung permasalahannya. Kalau memang dirasa udah fatal banget ya, hal yang harus ditindak itu nggak bisa dipertahankan ya sudah. Itu Kak Yulis. Mangga, Kak Yulis ada yang perlu ditambahkan? Oke, teman-teman. Pastinya kalau terkait sanksi ya kesalahan di Dewan Kerja yang tadi secara kolektif atau kolegial dulu kita bicarakan ya dengan ketua wakil, kemudian mungkin konsul ke andalan gitu ya. Apa masalahnya dulu, seberat apa sih yang kesalahan yang dilakukan oleh anggota kita gitu ya teman-teman. Yang jelas sih sejauh ini belum ada dan memang tidak pernah ada, jangan sampai gitu ya ada sanksi yang sampai berat segala macam gitu. Jadi mungkin paling ini ya dikeluarkan dari keanggotaan itu kan pasti ya, kalau misalnya melanggar ADART misal gitu ya dikeluarkan dari keanggotaan gitu, apalagi memang sudah merusak nama baik atau segala macam. Tapi yang jelas sejauh ini ketika memang permasalahan itu bisa kita selesaikan, sanksinya adalah sanksi moral. Mungkin dia merasa malu ketika mengikuti kegiatan, kemudian juga yang jelas sih kalau misalnya di Dewan Kerja insya Allah ya, kalau misalnya dari awal kita sudah saring, nggak ada sih sanksi yang atau kesalahan yang fatal yang bisa mereka lakukan gitu. Karena teman-teman insya Allah teman-teman terbaik, pilihan. Ya. Oke, berarti sanksi paling terberat itu ya dikeluarkan ya Kak, walaupun memang harus ada prosedurnya tersendiri ya. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Mungkin menambahkan Kak. Enggak. Jadi apa ya, teman-teman Dewan Kerja itu tuh kayak keluarga, kayak ambalan aja gitu. Kalau ambalan kan masih satu sekolah, kalau kita kan beda sekolah, beda watak, beda pemikiran, tapi ya harus menyatukan 21 kepala gitu loh. Kan di Dewan Kerja tuh maksimal 21 orang gitu. Terus jadi kalau misalnya dibilang sanksi atau bagaimana ada masalah ya kita tuh ngerangkul lagi sih. Kalau di Dewan Kerja Ranting Bogor Barat itu biasanya kita rangkul lagi, ada masalah apa dibicarakan dulu baik-baik. Kalau misalnya emang benar-benar harus dia udah nggak kuat atau gimana, ya itu pilihan, baik lagi ke pilihan dia gitu. Itu sih. Oke, makasih Kak Rangga atas penambahannya. Ada lagi yang mau bertanya mungkin dari Infokom? Satu. Ada yang mau bertanya lagi? Silakan Rifki. Izin bertanya Kak. Ya, silakan. Ya, kan saya bertanya Kak, kan dari dalam Dewan Kerja itu kan ada tingkatannya ya. Jadi yang pertama ada dari ranting, dari cabang, dari daerah, dan nasional. Nah itu tuh kita misalnya mau masuk ke dalam suatu Dewan Kerja yang cabang atau daerah, itu tuh perlu tingkatan masuk dari ranting apa gimana Kak? Oke. Mangga, Kak Yulis ya Kak? Boleh dijawab. Saya ya.
Ya, terima kasih teman-teman yang sudah bergabung yang bertanya untuk tingkatan. Tentunya mekanismenya sama, ada persyaratan khusus gitu ya, persyaratan umum yang tadi sudah aktif segala macam. Nah, biasanya kalau di Dewan Kerja gitu ya, pernah aktif atau pernah jadi Dewan Kerja ranting gitu. Harapannya seperti itu teman-teman. Jadi kaderisasinya jalan. Gitu. Harapannya seperti itu. Jadi ada tahapan teman-teman tidak dari Ambalan langsung naik ke Dewan Kerja Cabang karena pastinya mekanisme atau bahkan dinamika Dewan Kerjanya nanti kalau misalnya tiba-tiba naik ke cabang kaget gitu ya. Bener kan Kak Indah ya? Tiba-tiba kaget gitu ketika kok di Dewan Kerja itu seperti ini. Nah, itu yang sering terjadi teman-teman itu baru 1 tahun gitu bahkan beberapa bulan udah semangatnya udah nurun kayak gitu. Itu sih yang sering terjadi seperti itu teman-teman. Jadi Dewan Kerja Cabang, Dewan Kerja Daerah ada persyaratan khusus. Pernah jadi Dewan Kerja gitu baik tingkat ranting atau tingkat cabang. Gitu. Begitupun nasional pasti ada persyaratan itu. Nah, harapannya pasti ketika naik ke tahapan yang lebih tinggi lagi, teman-teman sudah terbiasa berdinamika di Dewan Kerja. Gitu sih. Oke, makasih Kak Yulis atas penjelasannya. Ada tambahan dari Kak Indah? Tambahannya mungkin itu yang terpenting, ada rekomendasi dari Dewan Kerja sebelumnya, misalkan dia mau masuk cabang, tetap ada harus rekomendasi dari ranting. Jadi atas kemauan ranting, meskipun pengalaman mungkin ada beberapa anggota yang mau masuk cabang tapi bukan anggota DKR, nggak masalah ya Kak, yang penting itu tadi komunikasi dan rekomendasi dari kita. Jadi tetap harus ada yang bicarakan dulu gitu sebelumnya. Kalau bahasa sudah harus ada mungkin jelas ya Kak ya. Oke, saya nambahin Kak Indah ya. Ya, sedikit. Oke, nah jadi secara idealnya memang betul harapan kami di Dewan Kerja itu teman-teman dulunya sudah aktif di Dewan Kerja ranting gitu untuk tingkat cabang ya. Sudah aktif di Dewan Kerja. Tapi harus bisa melihat sebagai Dewan Kerja kira-kira misal ketika kita menarik teman-teman yang sudah aktif di Dewan Kerja rantingnya nih, misal Kak Indah atau Karangga tiba-tiba kami tarik ke Dewan Kerja Cabang gitu. Ini konsekuensinya apakah di Dewan Kerja Ranting Bogor Barat maksudnya masih akan tetap sama, stabil, aktif atau bagaimana. Jadi konsekuensi dan pertimbangan itu harus kita lihat juga gitu. Jadi kalau misalnya nanti Dewan Kerja Cabang berasal dari Ambalan langsung, ini adalah rekomendasi dari Ketua DKR dan itu bisa dipertanggungjawabkan nantinya, itu tidak masalah teman-teman gitu. Dan ini sedang kita rumuskan, mungkin nanti beberapa minggu ke depan kita akan rapat dengan Ketua DKR dan mungkin saya belum share juga, insya Allah hari ini kami akan rapatkan dulu Dewan Kerja Cabang dan kami akan mengadakan pertemuan dengan Ketua DKR baik mungkin secara virtual atau mudah-mudahan sih bisa secara langsung karena mungkin rapatnya terbatas gitu, teman-teman. Jadi intinya segala persyaratan pasti ada. Gitu. Oke, terima kasih. Anida izin menambahkan. Mangga, boleh. Jadi mungkin dari teman-teman cuma taunya DKR, DKC, DKD, DKN. Nah sebenarnya itu dari tingkat internasional ada namanya World Scout Youth Forum atau WS, namanya itu WSYF kalau WSYF gitu. Itu adalah Dewan Kerja tingkat internasional. Karena kita kawasan Asia Pasifik itu kita gabungnya ke World Scout Youth Forum yang Asia Pasifik seperti itu. Nah, cara ikutan yang internasional itu minimal jadi Dewan Kerja Nasional seperti itu. Jadi nggak cuma tingkat DKN doang terakhir, tapi ada tingkat internasionalnya. Seperti itu, Kak.
Makasih Kak Rangga. Ini ada yang bertanya lagi ya di chat. Dari Deviana 1 Kota Bogor. Izin bertanya Kak, struktur DK itu apa saja dan bagaimana job desk-nya? Itu ada pertanyaan lagi Kak. Mangga, siapa yang duluan mau ngejawab? Mungkin Kak Indah, ya. Kak Indah dulu ya, jawab. Kak Indah. Siap. Atau Kak Rangga mau menambahkan? Mau menjelaskan? Bentar. Mangga dari Kak Dekan Ida, bentar. Kak Yulis mau menjawab lagi. Gimana? Pertanyaannya, struktur DK itu apa saja dan bagaimana job desk-nya? Gitu. Maaf ya teman-teman, terputus sinyal. Struktur Dewan Kerja ya tadi. Ya, Iya, Kak. iya Kak. Ya. Ini kalau untuk struktur Dewan Kerja, udah ada PPDK-nya, mungkin teman-teman nanti sekretaris 4 bidang di dalamnya, jumlah maksimal 21. Nah, saya jelaskan dulu ketika misal ketua adalah laki-laki dan wakilnya harus perempuan gitu. Kemudian terbalik juga ketika ketuanya perempuan, wakilnya laki-laki gitu ya. Kemudian untuk sekretaris bisa laki-laki atau perempuan, bendahara, sekretaris ada sekretaris 1, sekretaris 2, kemudian ada bidang-bidang di Dewan Kerja, ada bidang kajian kepramukaan, kemudian bidang kegiatan kepramukaan, bidang pembinaan dan pengembangan, selanjutnya ada Lead F, ada penelitian dan evaluasi yang tugasnya pasti masing-masing berbeda. Kalau misalnya untuk kajian kepramukaan memikirkan dan merencanakan tentang keorganisasian dan kebijakan-kebijakan terkait Dewan Kerja. Jadi kita harus update terus, tahu tentang PPPP, Dewan Kerja dan sebagainya gitu ya untuk tim kajian agar selalu update. Kemudian untuk kegiatan kepramukaan bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan, baik kegiatan kepramukaan, ya, kegiatan pramukaan, kemudian juga kegiatan seperti apa harus direncanakan oleh kegiatan kepramukaan di bagiannya itu ya. Selanjutnya ada pembinaan dan Ya, sepertinya koneksinya terputus. Iya betul Kak, maklum ya sudah mulai ini nih. Tapi masih terasa. Oh, iya, Masih Kak. Nah, untuk pembinaan dan pengembangan ini kaitannya dengan pendidikan gitu. Jadi misalnya ada kegiatan KPDK, kemudian kegiatan PK dan sebagainya, ini untuk pembinaan pengembangan sesuai dengan perkembangan zaman lah, kebutuhan tenaga pendidik itu seperti apa kayak gitu. Lebih dikoordinasikan dengan Pusdik, Puslit seperti itu. Terus kemudian ini ada kaitan juga dengan yang terakhir, penelitian dan evaluasi. Untuk melakukan penelitian terkait perkembangan Dewan Kerja dan kebutuhan penegak pandega. Jadi perlu saya sampaikan juga ke teman-teman sekalian, insya Allah di akhir masa bakti kami nanti, kami akan melakukan sebuah penelitian kecil untuk bahan kami di akhir masa bakti
mengerti terkait kebutuhan apa yang teman-teman penegak Pandega harapkan di kegiatan pramukaan, kemudian saran-saran dan selama ini pramukanya sudah sampai di mana dirasakan gitu oleh teman-teman penegak Pandega, sedang disusun kuesioner-kuesionernya. Mungkin nanti akan kami sampaikan juga saat rakor dengan teman-teman ketua Dewan Kerja Ranting gitu. Silakan Kakak Ketua DKR dan Wakil mau menambahkan, mangga. Iya, Kak Devi benar sekali kata Kak Yulis. Jadi Dewan Kerja itu kalau ketua laki-laki maka wakilnya harus perempuan, dan sebaliknya kalau ketua perempuan maka laki-lakinya kalau wakilnya harus laki-laki. Itu kenapa seperti itu? Karena kalau menurut menurut penjelasan dari Andalan Bina Muda Ranting Bogor Barat itu karena supaya ada hubungan timbal balik, karena kan psikologi laki-laki dan perempuan berbeda gitu. Jadi supaya ada keratan lah gitu. Seperti itu. Mangga kan Ida. Kanida. Makasih Kak Rangga dan Kak Yulis atas penjelasannya. Kak Deviana, mungkin itu penjelasan mengenai struktur DK dan job desk-nya. Mungkin satu lagi pertanyaan ya. Mangga, siapa kira-kira yang mau bertanya? Satu kali lagi. Dari SMK Infokom mungkin mau bertanya? Mungkin cukup jelas kali ya Kak. Jadi nggak ada lagi pertanyaan. Saya tarik kesimpulan. Kak Indahnya belum masuk lagi ya? Belum Kak, masih masalah. Sinyal ya? Iya. Oke, langsung saya tarik kesimpulan aja ya Kak Rangga? Iya Kak, mangga. Oke, jadi yang saya dapat dari sharing kita hari ini, di Dewan Kerja itu merupakan satuan gerak penegak Pandega sebagai wadah pengembangan diri juga. Terus bedanya DKR dan DKC itu ruang lingkupnya ya Kak ya. Kalau DKC itu Kota Bogor, sekota gitu. Kalau DKR itu ruang lingkupnya kecamatan, jadi agak lebih kecil kalau DKR. Terus manfaatnya juga banyak banget bagi kita, banyak teman tadi katanya, terus yang saya rasakan juga gitu, banyak teman, banyak ilmu, udah pasti nambah ilmunya. Terus kalau memang ada yang mau masuk Dewan Kerja, hal yang pertama itu dari niat ya Kak ya, dari kemauan dan dari niat, karena kalau ada kemauan pasti ada jalannya. Misalnya belum Bantara nih tapi pengen jadi DKR, nah berarti kan ada banyak yang kayak gitu ya Kak. Saya pengalaman gitu, pengen jadi DKR tapi belum Bantara. Tapi balik lagi ke niat, kalau misalkan niatnya niatnya kuat, pasti dia bakal ngejar Bantara itu. Gitu. Jadi jangan alasan gitu, jangan alasan Kak aku belum Bantara nih nggak mau gitu. Itu bukan alasan kalau menurut saya. Yang penting ada kemauan, ada niat, pasti bisa gitu. Terus jadi Dewan Kerja itu bukan pengalaman saya, jadi Dewan Kerja itu bukan untuk membanggakan diri ya Kak ya gitu. Jadi bukan aku nih Dewan Kerja, jangan merasa disegani atau merasa ditakuti, karena menurut saya Dewan Kerja itu ya sama aja gitu, sama aja kayak anggota-anggota lainnya gitu. Cuman ada tugas lebih lah gitu dibanding dari ambalan. Jadi jangan
menganggap Dewan Kerja itu tertinggi gitu, bukan gitu ya. Jadi kalau memang mau masuk Dewan Kerja, niatnya bukan untuk menyombongkan diri, tapi untuk ibadah. Kalau menurut saya gitu. Jadi kita lakukan apa-apa untuk ibadah, gitu. Mungkin Karangga ada yang mau menambahkan? Ada yang mau tambahan Karangga? Iya, sudah cukup. Benar banget kata Kanida tadi. Saya masuk Dewan Kerja, pengalaman saya belum bantara, dan saya baru dilantik berapa ya? 1 bulan atau 3 bulan setelah pelantikan itu langsung saya dilantik langsung jadi DKR seperti itu. Dan alhamdulillah udah mau jalan 4 tahun di DKR dari 2018 sampai sekarang. Ya itu udah ada contoh nyatanya ya. Karangga karena niatnya kuat, kemauannya kuat, itu pasti ada jalan, insya Allah ada jalan. Ya, Mungkin dari Kak Nis sebagai DKR juga. Kak Denis mau menambahkan? Cukup, Kak. Sudah cukup. Mangga dilanjut. Oke. Cukup ya, Karangga? Iya. Saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih kepada narasumber Kak Yulis. Luar biasa banget ini ketua kita, ketua DKC kita. Ketua DKC kakak. Luar biasa, cewek dua-duanya, seorang pemimpin. The best deh, pokoknya the best. Salut banget. Saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga pengalaman kakak, sharing-sharing kakak menjadikan motivasi kita untuk kedepannya. Wabil khusus untuk teman-teman yang belum masuk DKR atau DKC, ayo, mangga. Ayo siap. Iya, siap karena kita mau lengser tahun 2021. Jadi dipersiapkan. DKC Agustus ya teman-teman, insya Allah doakan kami selesai di Agustus. Yang belum bantara, mangga dikejar dari sekarang, masih ada waktu untuk jadi DKR atau jadi DKC gitu ya. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk kakak-kakak yang telah hadir. Kebetulan sesi keempat itu penutup kita. Terima kasih yang udah stay dari sesi 1 sampai sesi 4, luar biasa. Semoga ilmu-ilmu dari narasumber yang telah disampaikan bermanfaat bagi kakak-kakak semua. Semoga tahun depan juga kita bisa bertemu. Semoga wabah ini juga bisa cepat menghilang, biar kita bisa bertemu secara langsung, bukan hanya melewati Zoom saja. Jadi kita semoga bisa bertemu secara langsung. Amin. Mangga Karangga selaku ketua kegiatan Sapa Bobar 2020 akan menutup kegiatan ini. Mangga Karangga. Sebentar, Kak. Oke, baik. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mengikuti dari sesi 1. Kita belajar sesi 1 tentang penegak dan pandega secara mendalam. Lalu sesi 2 kita belajar mengenai kegiatan tingkat daerah, nasional, dan internasional. Terus lalu sesi 3 kita kedatangan tamu dari Filipina dan Bangladesh. Mereka sharing tentang keadaan pandemi di sana dan kepramukaan di sana tuh mereka belajar apa seperti itu di tengah pandemi ini. Lalu sekarang sesi 4 kita belajar lebih mendalam tentang dinamika Dewan Kerja. Alhamdulillah Sapa Bobar untuk 4 sesi yang sekarang juga telah selesai. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada semua elemen yang sudah mendukung kegiatan ini, kakak-kakak dari Andalan Kuartir Ranting Bogor Barat, fasilitator, kakak-kakak dari Kominfo Kuartir Kota Bogor, lalu para pembicara. Harapan dari KW di sesi 1 kemarin itu Sapa Bobar terus lanjut, tetapi tidak secara online. Insya Allah setelah pandemi selesai kita akan lanjut secara offline. Mungkin di next sesi juga ada spesial sesi, mungkin dengan tamu yang spesial juga.
dengan pembicaraan spesial juga. Jadi stay tune terus di IG DKF Bogor Barat dan kegiatan-kegiatan cabang di IG Dewan Kerja Cabang Kota Bogor. Seperti itu. Akhir kata, terima kasih banyak dan tetap semangat menjalani kehidupan di tengah pandemi. Sebelum kita tutup, teman-teman dimohon nyalakan kameranya karena saya mau screenshot untuk bukti kegiatan. Monggo kakak-kakak dinyalain kameranya dan bergaya di depan kamera saya screenshot. Oke. Hitungan 3 ya. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Oke, kalau yang ketinggalan di sesi 1 sampai 4, nanti videonya akan saya upload di YouTube Dewan Kerja Timur Barat. Jadi nanti bisa lihat aja langsung kegiatan kemarin-kemarin. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Rangga. Teman-teman, terima kasih banyak. Sama-sama Kak Yulis, makasih juga. Mohon maaf jika saya ada kekurangan atau kesalahan dari pertama awal kita mulai sampai terakhir. Saya mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Selalu diberi kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Sami, salam untuk kakak andalan ya. Insya Allah. Jangan bosan-bosan ya. Insya Allah enggak. Rekan-rekan Dewan Kerja Cabang, please. Insya Allah. Pengundang ya, Kak. Mohon doa ya teman-teman. Semoga pandemi ini segera berlalu. Amin.